Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam damai. Saat ini kita akan menayangkan sebuah wawancara menarik dari podcast Gerobak, yaitu podcast station yang sangat idealis yang saya tahu, yang diinisiasi oleh Kang Arif dan kawan-kawan, beberapa jurnalis yang sangat idealis dan sudah melintang di Jawa Barat, jauh dari komersialisasi. Dan setahu saya podcast station ini menampilkan hal-hal yang di luar gosip, selalu faktual. Dan kebetulan saat ini tamu kita yang akan ditampilkan oleh Kang Arif dan kawan-kawan ini adalah yang cukup menarik, yaitu entrepreneur yang sedikit anomali di saat orang pandemi. Beliau yang lain mengencangkan ikat pinggang, beliau melakukan ekspansi. Gerobak Podcast merupakan podcast station yang mencoba mengangkat hal-hal yang menarik, unik, dan baik untuk edukasi ke publik. Jadi tidak ada ruginya kita melakukan ini. Saya jamin Gerobak Podcast ke depan akan maju, dan selamat menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Ini podcast mendatangi salah satu entrepreneur di Kota Bandung. Dan alhamdulillah kita berada di salah satu kafe di ruangbunyi.co. Assalamualaikum Kang Bobi yang kan. Assalamualaikum kan waktunya kita bisa ngobrol santai di channel Gerobak Podcast untuk bisa memberikan inspirasi, memberikan pengalaman-pengalaman, terutama mungkin bagi para pengusaha pemula atau pengusaha yang sudah lama yang masih bertahan di masa pandemi COVID ini, Kang Budi. Mungkin gimana nih Kang dari pengalaman Kang Budi sampai saat ini? Sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera buat yang mungkin melihat haluan media podcast ini. Mungkin saya ucapin juga salam sehat walafiat buat semua, karena dalam situasi setahun belakangan lewat benar-benar dicoba dan di pressure akan suatu hal yang mungkin itu cobaan dari yang Allah berikan pada semua manusia, khususnya globalisasi di dunia ini. Maksudnya kalau dibilang saya sangat apresiasi sekali nih kalau dibilang saya seorang yang sangat berpengalaman, sangat lebih entrepreneur yang udah gondrol jauh sampai sejauh mana. Tapi sebenarnya saya sangat kalau dibilang masih belajar dalam tahap itu dan masih dalam perjalanan untuk mencapai tahap itu kemarin. Jadi kalau dibilang untuk hal itu ucapkan dan untuk bikin suatu acara itu saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih. Pada rekan-rekan yang lain juga saya ucapkan ya apresiasi yang sangat mendalam, dan juga ya mungkin dengan itu saya akan lebih semangat lagi dalam inspirasi untuk mengembangkan inspirasi. Dan itu saya karena ya niat saya nggak ada hal yang lain untuk membantu orang dan mungkin untuk menunjukkan apa yang saya bisa dan kurang masyarakat banyak. Ya. Saya baca dari beberapa tulisan yang saya dapat sejak akan menjalani sebagai entrepreneur ini, ada sosok yang memang menjadi trigger atau menjadi penyemangat akan. Sosok-sosok ini mungkin Sobat Podcast juga sudah tidak asing lagi gitu kan di negara kita ya, di Indonesia, seperti Pak Sandiaga Uno yang sekarang menjadi Menparekraf, Ibu Susi Pujiastuti yang merupakan tokoh Jawa Barat dan juga mantan menteri juga. Apa itu benar kan menjadi sebuah penyemangat bagi akan dalam menjalani usaha sebagai wirausahawan ini? Betul. Sebetulnya kalau dibilang penyemangat
saya adalah ibu saya, doa ibu saya dan support dari rekan-rekan terdekat itu yang saya semangat terus menjalani bisnis. Tapi beliau ini yang saya baca dari artikel dan perjalanan dari yang saya tahu, mereka itu orang yang sangat luar biasa. Mereka itu beranjak dari hal yang dari keluarga dan hal yang apapun juga materi juga cukup. Dibilang nggak usah berentertainer, nggak usah berbisnis, mereka udah cukup. Artinya dengan kondisi keluarga yang mereka punya juga sudah cukup gitu ya. Tapi Cuma mereka ada hal lain apa yang ada halnya dalam artian mereka pengen menyalurkan selalu inspirasi untuk membantu orang, mengembangkan satu ilmunya untuk menginterpret orang untuk bisa maju. Itu kan itu hal-hal yang kalau dalam umum dan agama pun itu sangat bermanfaat dan sangat masyarakat pada umumnya. Nah itu kalau seorang sanjaga yang selalu mengembangkan yang kecil menjadi besar dan dalam perjalanan bisnisnya yang mungkin sangat luar biasa, mungkin apakah saya bisa mencapai level itu, wah mungkin suatu mimpi yang mungkin ya suatu event yang masih jauh mungkin saya kan bukan tidak mungkin kan kalau dengan kondisi saat ini apalagi dua toko ini memang mungkin tidak hanya Kang Bobi, teman-teman yang lain mungkin milenial lain banyak mengidolakan mereka juga karena spirit mereka untuk sebagai pengusaha bahkan sebagai pejabat negara pun membuktikan. Nah, mungkin hal kecil apa sih kan dari dua tokoh ini yang akan melihat oh saya bisa nih seperti mereka gitu. Ya kalau saya bilang saya kecil saya ingin melakukan apa kecil dan apapun ikhtiar seorang human being atau saya personal pribadi, kalau ada ikhtiar ada niat, kalau dan kembali lagi kalau berkehendak nggak ada yang tadi. Bayar pun itu. Itu banyak. Balik lagi begitu. Soal ibu Susi saya tahu kan. Beliau itu seorang pengusaha ikan laut, perusahaan lain yang koordinir lain pengandaran dan lain sebagainya. Buat itu aja tapi dia masyarakat umum banyak manfaat dan membantu dan menaikkan hal-hal yang sifatnya dermawan, sosialita dan makanya saya juga terinspiratifnya akan hal itu. Makanya dengan membantu orang kita mungkin ada satu dari yang di atas untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Kalau dibilang istilahnya saya punya ada satu arti dalam inspirasi saya mendingan saya bantu orang, uang saya yang ada di tabungan, mending bantu orang saya punya uang nggak apa-apa. Tapi selama ini saya jalani selalu ada lebih terus selalu ada rezeki dengan apa yang saya lakuin. Itu jadi yang kita jadi suatu motivasi untuk berbangga juga. Itu salah otomatis bukan balasnya bukan di akhirat pun bukan di dunia pun ada balasannya. Mudah-mudahan. Tapi kan itu kan berharap itu hanya just naturalisme yang mungkin jalan. Kan ini udah hampir mau 1 tahun kan masuk pandemi COVID-19, akan sebagai pengusaha sangat terdampak. Banyak bidang-bidang usaha yang berguguran, bahkan mungkin sampai hari ini kalau berguguran dari awal Maret 2020 gitu kan, satu persatu bidang usaha. Hari ini mungkin mengencangkan ikat pinggang. Nah, Kang sendiri gimana di bidang usaha kan? Di bidang usaha saya sangat banyak masukan dari rekan-rekan saya, dari teman-teman saya. Dan saat pandemi ini kalau dibilang harus offline dulu dari bidang usaha, karena harus quiet dulu dalam bidang usaha yang mau dikembangkan. Tapi itu bukan prinsip saya, itu bukan niat saya. Dan saya selalu pengen sesuatu yang baru. Saya dulu pernah bisnis material, sudah 10 tahun lebih.
bisnis materi selalu stabil dalam artian kalau selalu stabil, saya nggak punya utang ke bank, nggak punya utang ke langganan, nggak ada jual ke orang dan customer langganan pun terpenuhi sampai sekarang. Dimana pun mereka berada, selalu bisnis materi itu kan suatu maintenance yang mungkin ya, yang saya bangun sama langganan, tapi saya mengembangkan cabang-cabang yang lain karena ya itu dia, makanya karena kreativitas mungkin yang saya bawa dalam artian pembawaan saya itu bukan bidang khusus, mungkin bidang khusus ya, kalau bilang itu bahkan bisa. Saya soal marketing kan kalau sekarang menjual apartemen, besok jual 11 harus bisa. Jadi peluang-peluangnya ada ya. Harus selalu inovatif. Jadi kalau dibilang kalau nggak inovatif itu bukan marketing, jadi ya udahlah, jadi jualan itu atau jualan atau kerja yang biasa aja. Kalau level marketing ya itu harus benar-benar matang. Kalau ya saya ini untuk ya orang-orang yang keluar yang menjadi marketing selalu harus inovatif, harus selalu belajar dan harus terus. Nah, dengan masa pandemi yang sekarang udah masuk 12 bulan, 11 bulan ini, mau ke 12 bulan, otomatis akan punya strategi khusus. Karena diprediksi bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun ke depan pandemi ini berakhir. Nah, strateginya apa untuk terus bisa bertahan, karyawan tetap bisa terbayarkan? Sebetulnya dalam masa pandemi ini semuanya berdampak ya. Mungkin ada satu bidang-bidang tertentu yang ada masih berjalan dalam proses dalam kestabilan, makanya dalam input dan output dalam perusahaan. Saya juga dalam hidup ini sebenarnya perusahaan saya, stok saya, bidang-bidang usaha yang saya jalani sebenarnya berdampak juga seperti ini. Tapi dalam artian saya selalu menjaga kestabilan apa? Saya punya karyawan, saya kerja. Kalau saya berhenti, ya buat apa? Sandaran mereka itu ya dari mana gitu ya? Dari mana lagi? Nah, itu saya berusaha untuk hal itu, memenuhi kan itu. Meskipun dalam perusahaan ini saya ada satu kredit tertentu, kita balikan lagi sini, saya balik lagi kembali dalam perusahaan saya harus selalu tanamkan, always bikin satu disiplin dalam segi doa. Ketulusan tadi ya. Betul. Dan menurut saya juga ada pengembangan dalam bidang IT. Kalau dalam bidang IT saya sangat kalau dibilang kurang begitu memahami. Kurang begitu memahami dan kurang begitu familiar lah kalau dibilang harus gimana, mulai dari mana. Tapi saya berbicara sama teman-teman yang mungkin berpotensi dan kapasitas dalam IT itu sangat luar biasa peluangnya. Tapi yang mungkin akan saya buka peluang itu karena banyak teman saya mungkin ada sedikit terimbok kalau soal usaha. Saya udah usahanya begini, kalau coba usaha lain takutnya bangkrut, takutnya high risk, takutnya tidak berkembang. Ya menurut saya itu kan satu yang sangat terlalu minimize sekali apa yang dia punya. Meskipun bukan dalam artian saya punya materi, bukan. Saya materi nggak terlalu banyak untuk pasien gue unoy, gue susi ya. Saya sebagai orang biasa yang mungkin ya hanya sebagai segelintir yang punya sedikit materi dari peninggalan orang tua, ya saya pengen mengembangkan. Ya karena orang tua memberikan materi saya, ya mungkin orang tua beramanah untuk bisa menikmati materi itu menjadi satu kebermanfaatan buat saya, keluarga saya. Jangan sampai saya sekarang maju, anak saya nanti pas levelnya anak saya sebagai jadi dewasa rata orang itu dia. Kan tadi ada hal menarik, akan berusaha untuk tetap menjaga usaha kan ini stabil, bahkan beberapa karyawan pun tidak ada pengurangan dari akan. Karena mereka juga mencari nafkah di perusahaan. Solusinya seperti apa? Karena kan hampir sebagian besar usaha-usaha ini kayak kemarin di Pasar Baru beberapa karyawan, satu los itu punya 5 karyawan, bahkan satu pengusaha toko baju itu yang tadinya punya 4 los, 5 los, tinggal 1. Kayaknya luar biasa bertahan di masa pandemi. Seperti apa nih Kang solusinya? Apa ya? Kalau bilang solusinya
dibilang progres sih enggak juga sih, itu linear sebagaimana apa yang saya jalankan aja, yang mungkin niat tulus dan ikhtiar, dan alhamdulillah ada jalannya aja gitu. Balik lagi pada itu, nggak ada tip-tip khusus sebenarnya, tapi dalam hal itu saya ada ekspansi tertentu yang mungkin saya, ya itu dia, saya selalu ikhtiar berdoa, karena orang bilang wah ini dalam satu instansi pekerjaan udah nggak ada, anggaran udah nggak ada, ternyata selalu ada sebenarnya. Nah itu dia pas larinya ke saya, dan itu hal ekspansi yang bukan ekspansi, itu dia satu rezeki mungkin ya kan? rezeki dan Tiba-tiba ada yang bisa seperti ini kan, lumayan luar biasa susahnya kan? Karena ya bukan apa-apa, rezeki kan yang dia sengat, yang mengatur, kita juga harus memaksakan juga. Jadi kalau dalam artian kenapa datang ke saya pada saat-saat tertentu, ya itu mungkin apa yang mungkin saya bangun, mungkin itu juga ya, karena saya nggak tahu rahasia yang di atas semua, atau mungkin petunjukan atau daya benar yang setelah apapun yang mungkin dalam artikulasi kata, ya alhamdulillah. Tapi saya akan ada banyak beberapa rekan yang mungkin akan lebih mengekspansi untuk kedepannya lagi. Saya pengen bisnis yang baru, tapi yang untuk masalah orang banyak, dan satu dan juga semua pebisnis sampai selevel miliuner Indonesia, Bangsa Dino, Ujal Bakri, nanti itu bukan figur saya sebenarnya, tapi yang tadi betul, Sandiaga, Ibu Susi itu karakter yang saya lihat dari artikelnya sangat luar biasa gitu. Jadi membuat jadi sebuah inspirasi bagi anak ya. Inspirasi, apalagi itu saya selalu, kalau saya pergi, meskipun saya ada kesalahan-kesalahan tertentu dalam hal artikulasi apa dengan apa, saya doain mama itu ya. Jadi doa ibu yang paling utama ya, langkah ya. Dari siapapun juga. Maksudnya kalaupun dari siapapun juga ada halangan, saya akan begitu. Jadi itulah akan yang itu menjadi satu inspirator untuk semua lah. Kalau dibilang jangan dikesampingkan apa. Karena saya juga baca artikel seorang pasangan Sandiaga dan Ibu Susi sangat menurut sekali dengan orang tua, sangat apapun yang mereka kata, apapun yang mereka saran, selalu dijalankan meskipun berbeda dalam artikulasi, pendapat, pandangan, apa yang dijalankan selalu saran ibunya. Dari doa ibu juga ya. Kan tadi soal bisnis IT, ini kan di masa pandemi ini banyak ya bermunculan bisnis IT. Betul. Karena semua dilakukan dengan sistem online. Apakah kamu sudah mempersiapkan infrastruktur untuk bisnis IT ke depan, atau hari ini udah siap gitu kan? Karena saya dengar memang akan mengembangkan itu kan. Saya kebetulan ada rekan saya yang ahli di bidang itu, dan mungkin juga mungkin salah satunya ya mungkin kalau dibilang ya bisa, kalau saya ya alhamdulillah saya mau kalau siapa tahu waktu dalam artikulasi, dalam maksudnya di hari ke depan bisa support saya dalam artian knowledge-nya, apa yang harus saya bikin. Kalau dibilang saya udah di keterangannya, tapi saya udah terunggok dalam pemikiran saya seperti apa, dan mungkin dalam segi IT ini sebenarnya dari segi bisnis profit sebenarnya nggak terlalu besar, hanya kemaslahatan buat orang banyak ini luar biasa. Itu yang saya tangkap dari segi bisnis IT. Dan seperti yang saya jalankan media advertising, media luar yang saya fokus dalam PT Bintang Bara Media ini juga banyak masalah banyak, tapi dalam sirkulasi birokrasinya kan yang mungkin orang nggak tahu. Ya maksudnya ada sedikit lebih pandemi kalau istilah sekarang mungkin dari segi IT yang untuk masalah dari segi untuk dari segi untuk himbauan dan lain-lain lebih ini lah, ini ya saya jalan sekarang. Tapi apa bisnis yang saya jalankan sekarang? PT Bintang Bara Media itu kan media luar ruang aja ya. Sepertinya kontraktor saya jalankan, supplier saya jalankan, dan mungkin siapa tahu ada kemudian lain. Saya ke staff saya suka selalu
mendelegasikan mereka untuk selalu kreatif. Apapun yang kita punya bidang usahanya, kita punya apapun juga jalankan, tapi benar-benar satu progres yang positif. Menghasilkan. Ya betul. Tapi ya mungkin dulu karena COVID ini benar-benar semua perusahaan, semua usaha. Karena usaha yang lain nggak berkembang, kita nggak tahu apa, banyak yang lockdown, banyak yang gulung tikar, banyak yang finishing mereka punya karyawan, ya itu kebijakan sebenarnya. Kebijakan dan ketegasan perusahaan saya nggak bisa mengkritisi. Ketegasan dan ketulusan ya. Nah, ini Sobat Podcast, Kang Bobi ini sudah menjelaskan di masa pandemi meskipun banyak bidang usaha yang tumbang bahkan berguguran sampai hari ini, tapi beliau punya konsistensi, punya semangat dengan doa dan ketulusan. Dan doa dan ketulusan itu datang juga dari Ibu Kang Bobi sendiri. Mungkin terakhir Kang Bobi, pesan dari Kang Bobi untuk Sobat Podcast semua, teman-teman milenial atau masyarakat Jawa Barat dan Indonesia seluruhnya, harus seperti apa kita menyikapi pandemi ini dan bagaimana? Karena kan tidak mudah diprediksi sampai kapan gitu kan. Menurut saya semua yang mungkin melihat media podcast ini mungkin yang saya amanahkan pada ini menurut inspiratif dan mungkin apa ya, pesan pribadi saya mungkin kalau masyarakat umum nggak berbeda. Ya masalah pandemi ini jangan dibikin satu stigma yang mungkin jadi satu kekhawatiran, kegelisahan, dan mungkin kalau dibilang perusahaan yang bisa mumpuni untuk bisa mempertahankan perusahaannya dan karyawannya, jangan terlockdown dan terintimidasi akan ini. Karena apa? Yang saya tahu perusahaan-perusahaan yang intimidasi dan lockdown karyawannya apapun juga sebenarnya mereka mumpuni untuk mempertahankannya sebenarnya, hanya dari segi bisnis kan kita ada segi bisnis yang mungkin kalau nggak ada profit ya kita harus begini gitu jadi harus finish karyawan ya harus ini misalnya harus begini dulu, tapi kalau saya pikir seperti itu. Jadi ya balik lagi mungkin kalau dalam masa pandemi seperti ini masa yang akan datang lagi masa pandemi yang artinya cobaan dari yang nggak puasa seperti bencana dan lain-lainnya. Tapi ya sikapilah dengan keikhtiaran, keikhlasan, dan mungkin juga ya balik lagi kepada nanti masing-masing. Balik lagi kalau iman kita masing-masing kuat pada satu agama tertentu dan satu paham tertentu ya misal dan mungkin intinya kalau dalam bisnis saya tekankan kepada semua yang mungkin belajar bisnis atau melangkah seperti saya lagi membangun bisnis kalau secara ekspansi yang sangat berharap pengen menjadi seorang figur masa dari dulu yang masih jauh dari yang saya pikir ya satu mungkin harus jujur, dan juga satu jujur itu akan membawa pada satu kemaslahatan dunia dan akhirat. Ketiga dan juga ya kita harus berkomitmen akan ucapan. Jangan pernah janji dengan ucapan yang tidak yang jadi ingkar, nanti itu suatu akan menjadikan saksi. Juga beban juga ya. Beban seseorang dan akan rejection apa yang rezeki yang mungkin diturunkan kepada seseorang. Itu yang saya alami dan saya teropong akan kehidupan saya pribadi mungkin dan melihat orang lain gitu. Seperti itu Arif. Terima kasih nih Kang Bobi. Ya. Sobat Podcast, dari apa yang dijelaskan oleh Kang Bobi ini mungkin kita memang harus bertahan. Bahkan salah satu sobat saya menjelaskan bahwa pandemi ini adalah perang. Terima kasih Sobat Podcast. Jangan lupa subscribe channel Global Podcast. Kang Bobi, terima kasih. Ruang untuk terima kasih tempat kopi yang sangat enak. Jumpa lagi di podcast yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.